Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, Shalom seluruh jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Ya, malam hari ini kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, amin. Saya yakin dan percaya dalam seminggu ini seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, baik itu jemaat Tuhan Okumene Philadelphia, bahkan umat-umat Tuhan yang dimanapun berada saat malam hari ini boleh bersama-sama menyaksikan ibadah live ini, ibadah Okumene secara live ini. Biar kiranya Tuhan terus yang selalu menyertai dan menguatkan seluruh kehidupan kita. Amin. Yang setuju katakan sama-sama, Tuhan menyertai hidup saya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita terus berjalan dan terus hidup kita dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Karena apa Saudara? Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang harus mengalami kemenangan, mengalami kebebasan Saudara. Karena apa? Ada banyak orang tanpa disadari dia berpikir ketika dia hidup dalam segala apapun yang dia punya di dalam dunia ini, dia berpikir bahwa hidupnya sudah aman-aman saja Saudara. Berpikir, ada banyak orang berpikir ketika dia punya banyak harta, dia punya banyak segala sesuatu yang menurut dunia dia adalah orang yang mungkin secara dunia, secara lahiriah sangat beruntung. Tapi Saudara, ada banyak orang yang tanpa disadari di balik segala apa yang dia punya, di balik segala apa yang ada pada dirinya Saudara, hidupnya terbelenggu Saudara. Nah Saudara, orang yang terbelenggu hidupnya, hatinya, pikirannya itu tidak enak Saudara kasih Tuhan. Makanya ketika kehidupan seseorang terbelenggu, bukan hanya Saudara kehidupannya saja yang terbelenggu, tetapi seluruh hidup, pikiran, bahkan seluruh keadaannya akan terbelenggu. Nah Saudara, apa yang membelenggu? Tanpa disadari Saudara, ada banyak orang terbelenggu oleh masalah, terbelenggu oleh keadaan, oleh ketakutan, oleh kecemasan. Tidak sedikit orang-orang hari-hari ini Saudara, di balik segala apa yang dia punya, tapi hatinya tidak penuh damai sejahtera, pikirannya tidak ada ketenangan, bahkan segala sesuatu mulai menghimpit hidupnya, menghimpit segala keberadaannya Saudara. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang sebenarnya perlu kita sadari bahwa ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, hidup kita dibebaskan. Amin. Hidup kita dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, Saudara. Nah, makanya Saudara malam hari ini, Saudara kita akan lihat firman Tuhan, ya, dengan tema yang judul yang saya akan sampaikan bagi kita semua adalah hidup yang dibebaskan. Nah, Saudara kasih Tuhan. Baik, Saudara kasih Tuhan, hidup yang dibebaskan artinya bahwa tidak ada sesuatu yang membelenggu hidup kita. Tidak ada sesuatu yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, yang terus membuat kita tertekan, kita terus menjadi orang yang menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati bertahun-tahun. Tapi kita orang, nama katanya orang Kristen, kita pelayanan, tapi kita terus terbelenggu, hati kita tidak penuh damai sejahtera. Yang ada di dalam hatinya adalah rasa dendam, kebencian, kekecewaan, sakit hati, ya semua disimpan Saudara. Nah sangat disayangkan kalau ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi anak Tuhan, tapi hidup kita tidak bebas dari hal-hal itu. Nah Saudara, kita lihat firman Tuhan malam hari ini Saudara kasih Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari buka Alkitab Saudara. Baik itu handphone Saudara, baik Alkitab elektronik Saudara yang ada di gadget Saudara, Saudara kasih Tuhan. Baik 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, Saudara kasih Tuhan. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, Saudara kasih Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 dari perjanjian baru. Saudara, kita akan lihat bagaimana hidup kita semakin dibebaskan, dimerdekakan di dalam kuasa Tuhan. Nah, makanya Saudara kasih Tuhan, orang Kristen itu, anak Tuhan itu harus mengalami kebebasan yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Baik Saudara, 2 Korintus pasal 3 ayat 17, sudah ketemu? Baik kita baca sama-sama, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara di rumah boleh bersama-sama baca ayat ini. Dengan penuh sukacita kita baca 3, 2, 1 ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah,
saudara kasih Tuhan, perlu kita sadari bahwa kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang sangat dinantikan. Nah, kenapa saya katakan kehadiran Allah itu merupakan sesuatu yang harus dinantikan? Karena saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, kita harus memahami bahwa seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang harus mengalami kehadiran Allah dalam seluruh hidup kita. Nah, makanya saudara, kehadiran Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kenapa saudara? Yang pertama perlu kita pahami bahwa Allah itu adalah roh. Nah, saudara kasih Tuhan, lihat ayatnya dikatakan, sebab Tuhan adalah roh. Nah, kenapa saudara? Ini yang membedakan antara orang lain di sana, saudara, antara kepercayaan yang lain. Kenapa saudara? Sebab Tuhan adalah roh. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang adalah roh. Artinya Allah yang roh, Tuhan yang roh itu adalah Dia maha hadir, Dia maha kuasa, Dia tidak terbatas, tidak dibatasi oleh apapun. Dia mampu melakukan apapun, segala sesuatunya dengan caranya, dengan kehendaknya. Kenapa? Dia adalah roh. Dia omnipresent, Dia maha hadir. Dia tidak bisa dibendung, Dia tidak bisa dibatasi. Kuasanya bekerja, kenapa? Dia roh, saudara. Tidak kelihatan, tapi Dia bisa dirasakan. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, kalau kita sadar bahwa Allah itu, Tuhan itu roh, otomatis kita membutuhkan pribadi yang tidak terbatas itu. Kenapa saya katakan Dia tidak terbatas? Karena Dia roh. Nah, karena Dia roh lah, Dia tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun, oleh situasi apapun, oleh keadaan kita, kesusahan kita, masalah kita. Makanya Dia adalah pribadi yang selalu kita butuhkan, kita nantikan dalam kehidupan kita. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, mari kita mulai pahami bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang menyembah Allah yang roh. Amin. Adalah menyembah Allah yang adalah roh. Makanya dikatakan sebab Tuhan adalah roh. Nah, saudara, dan apa dikatakan? Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita menyadari Tuhan adalah roh, berarti saudara, kita membutuhkan pribadi yang roh itu. Kenapa saya katakan kita sangat membutuhkan pribadi yang roh itu? Kenapa? Bahwa roh itulah yang menghidupkan kita. Ya kan? Ketika manusia diciptakan pertama kali, Adam diciptakan. Saudara, ketika Adam dibentuk begitu rupa, maka kita begitu dibentuk, Adam dibentuk begitu rupa dengan serupa segambar dengan Allah. Maka saudara kasih Tuhan, bahwa ketika Adam dibentuk, maka Allah memberikan rohnya. Memberikan rohnya. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, ketika Allah memberikan rohnya bagi kita, maka kita menjadi hidup, saudara kasih Tuhan. Ya kan? Nah, inilah yang harus kita sadari sebagai orang percaya. Kenapa saudara? Kehidupan kita adalah kehidupan yang sungguh-sungguh menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar dalam seluruh kehidupan. Dia Allah yang tidak dibatasi, Dia bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup. Amin. Yang setuju katakan amin. Katakan Allah kita adalah Allah yang hidup. Nah, saudara kasih Tuhan, lihat apa dikatakan. Dan di mana ada roh Allah, nah saudara lihat, di situ ada kemerdekaan. Nah saudara, artinya begini. Kalau di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti kehadiran roh Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi hidupmu dan hidupku. Amin. Kehadiran roh Allah, kuasa roh Allah adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seluruh hidup kita, oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun kita. Kehadiran roh Allah itu adalah sesuatu yang kita nantikan, sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kenapa saudara kasih Tuhan? Artinya gini saudara,
Ketika Roh Allah hadir dalam hidup kita, di dalam ibadah kita, di dalam keluarga kita, di dalam seluruh pergumulan kita, maka akan ada dampak, akan ada kuasa, akan ada sesuatu yang terjadi yang dikerjakan oleh Roh Allah itu. Amin. Makanya Allah yang Maha Hadir itu, dia hadir bukan sekadar hadir, tapi dia hadir dengan kuasanya. Dia punya kuasanya yang tidak dibatasi oleh manusia, yang tidak bisa dibatasi oleh masalah kita, yang tidak dibatasi oleh keadaan kita, kesusahan kita, kesulitan kita. Kenapa? Dia Allah Maha Hadir, dia hadir dengan kuasanya, dengan otoritasnya. Haleluya, amin. Makanya saudara, kalau kita baca Alkitab saudara, kehadiran Allah, kehadiran Tuhan, ketika Tuhan Yesus hadir, saudara kasih Tuhan dimanapun dia melayani, maka kehadiran Tuhan itu membawa pengaruh, membawa dampak. Nah, pertanyaannya bagi kita sebagai anak Tuhan adalah, benarkah kita benar-benar mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita? Benarkah di dalam ibadah kita, di dalam persekutuan kita, di dalam doa kita, dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, Tuhan hadir di situ? Nah, kenapa saya bertanya demikian Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, gereja Tuhan? Kenapa saudara? Karena ada banyak orang tidak mengalami, dia pergi ke gereja, kita pergi beribadah, tapi tidak mengalami kemerdekaan, tidak mengalami kebebasan. Ya kan saudara, ibadah begitu luar biasa, waduh, waktu ibadah begitu sungguh-sungguh melompat-lompat. Tapi saudara, begitu dia kembali dari ibadah, sama seperti waktu dia datang, tidak mengalami apa-apa. Nah terus saudara, ketika ibadah itu apa yang dialami? Ketika kita beribadah, apa yang kita alami? Perlu kita cek kembali dalam kita beribadah kepada Tuhan, di dalam kita pelayanan, di dalam kita berdoa. Pastikan bahwa Tuhan hadir, Allah hadir dalam situasi, dalam kehidupanmu, dalam pelayanan kita, dalam doa kita, dalam seluruh kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, Allah hadir di situ. Haleluya, amin. Kenapa saudara? Kehadiran Allah itu sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Makanya saudara kasih Tuhan, kalau kita sadari saudara kasih Tuhan, kehadiran Allah itu membawa dampak, mengerjakan manifestasi yang luar biasa, membawa pengaruh atas kehidupan orang percaya. Makanya saudara, kalau ibadah kita benar-benar mengalami kehadiran Allah, Allah hadir di situ, Rohnya hadir di situ bekerja, Roh Allah hadir di situ, maka saya yakin dan percaya seluruh hidupmu ketika engkau hadir di dalam sebuah ibadah, ketika engkau dalam doamu, dalam pelayananmu, engkau izinkan. Kehadiran Allah adalah kehadiran yang sungguh-sungguh sangat dinantikan bagi hidup kita. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, lihat apa dikatakan, ya. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, saudara, kita sangat paham pasti. Kalau saya tanya jemaat Tuhan, pasti paham ayat ini, saudara. Lihat, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti Roh Allah dulu hadir, baru terjadi apa? Kemerdekaan. Allah hadir, Roh Tuhan ada di situ, pasti ada kemerdekaan. Itu mutlak. Amin. Itu pasti. Nah, makanya saudara, kita bisa bayangkan, kita bisa mulai cek. Artinya dalam seluruh ibadah kita, dalam seluruh pelayanan kita, dalam seluruh hidup kita, pengiringan kita, kalau setiap hari Allah hadir dalam hidup kita, Allah hadir dalam ibadah kita, Allah hadir dalam doa kita, apa yang terjadi? Ada kemerdekaan. Amin. Artinya ketika Allah hadir dalam hidupmu, dalam hidupku, saudara kasih Tuhan, maka kita akan mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan. Nah, kalau kita mengalami keadaan saudara, nah, makanya saudara lihat apa dikatakan.
Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, kalau saudara ya, Roh Allah hadir, di situ ada kemerdekaan kata ayat ini. Berarti saudara, pengaruh ya, cara kerja, pekerjaan Roh Allah itu akan membawa dampak. Amin. Makanya kalau saudara Allah hadir, Roh Allah hadir dalam doamu, dalam doa kita, di dalam ibadah kita, apa yang terjadi? Kemerdekaan otomatis terjadi. Umat-umat Tuhan ketika engkau beribadah, Roh Allah hadir, maka hidupmu pasti merdeka. Karena itu ayatnya tuliskan. Di mana Roh Allah hadir, di situ ada kemerdekaan. Nah, masalahnya kenapa begitu banyak orang datang dalam sebuah ibadah, dalam sebuah persekutuan, orang beribadah, orang melayani, tapi hidupnya tidak dimerdekakan, tidak mengalami kemerdekaan. Ya kan? Karena apa saudara kata? Kita tidak membiarkan, engkau tidak membiarkan Roh Allah itu menjamah, memulihkan hidupmu. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, jangan sekedar kita menjadi anak Tuhan. Jangan sekedar kita menjadi orang percaya, tapi hidup kita tidak pernah mengalami kebebasan. Engkau terus menyimpan sakit hati pada seseorang, istri menyimpan sakit hati pada suaminya, demikian suami menyimpan sakit hati sama istrinya, mertua menyimpan sakit hati sama menantunya, terus anak menyimpan sakit hati pada orang tuanya, terus membelenggu bertahun-tahun. Padahal udah pelayanan, saudara sudah pelayanan, sudah ikut Tuhan, udah ikut pemuritan, sudah ikut pria sejati, ikut som dan semua, tapi belum menang-menang. Terus pertanyaan kita adalah, di mana kuasa Roh Allah yang katanya hadir itu? Berarti masalahnya bukan di Roh Allah. Masalahnya bukan di pihak kuasa Allah, bukan di pihak Roh Allah, tetapi masalahnya adalah di dalam diri kita, dalam dirimu. Ketika engkau menjadi anak Tuhan, engkau tidak mengizinkan hidupmu benar-benar dipulihkan, dijamah, direstorasi, dimerdekakan oleh Roh Allah itu. Ada banyak orang membuat alasan-alasan, berkata bahwa, waduh Pak, saya nggak mungkin mengampuni, terlalu sakit, terus saya kecewa berat. Berarti saudara, sakit hatimu lebih berkuasa daripada Roh Allah. Ya kan? Wah, saya tidak bisa mengampuni Pak, saya sungguh-sungguh kecewa, saya sudah tolong dia, bantu dia, tapi saya dikecewakan. Padahal saudara, kita pelayan Tuhan, engkau pelayan Tuhan. Engkau ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi sakit hati masih kau simpan-simpan. Engkau menyimpan kepahitan, engkau menyimpan segala sesuatu tidak berkenan dalam hidupmu. Ya, saudara kasih Tuhan, terus selama ini Allah yang kita panggil, Allah yang kau panggil di dalam doa, di dalam ibadahmu, menjadi Allah yang tidak, seolah-olah tidak punya kuasa. Masalahnya bukan di Allahnya, tapi di dalam dirimu, di dalam diri kita sendiri. Makanya izinkan saudara, Allah itu benar-benar melakukan otoritasnya, melakukan kehendaknya bagi diri kita, bagi jiwa kita, pikiran kita, hidup kita. Supaya apa? Kita dimerdekakan. Amin. Jangan mau tahu saudara, jangan mau menjadi anak Tuhan yang bertahun-tahun menyimpan kepahitan. Jangan mau menjadi anak Tuhan menyimpan trauma masa lalu, bertahun-tahun engkau tidak bebas. Engkau terbelenggu dengan segala tabiat-tabiat lama, segala hal-hal yang sangat-sangat ya mendukakan Allah. Kau terus hidupi itu. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Lihat apa dikatakan ayat tadi. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada, benarkah kita sudah dimerdekakan malam ini? Haleluya. Ini pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan Okumene Philadelphia, Bapak seluruh Tuhan yang cari ibadah ini, menjadi orang yang bersandiwara. Kita tidak menutupi kebusukan kita. Kita tidak menutupi segala
tabiat-tabiat nggak baik kita, dengan cara-cara yang seolah-olah rohani, seolah-olah kita mengalami wah pembaruan, tapi ternyata tidak. Ya kan? Jangan perasaannya kita sudah bertobat padahal belum bertobat. Pakai perasaan. Ya kan? Rasanya kayak sudah bertobat, nyatanya belum. Nah, ini ya, sementara kita sering katakan Roh Allah berkuasa. Di mana letak kuasa Roh Allah itu? Karena apa? Kita tidak mengizinkannya bekerja atas diri kita, menyelesaikan semuanya, merestorasi semua hidup kita. Hidup saya dan saudara, pikiran kita, perkataan kita, segala kekecewaan kita, hati kita menjadi keras, kita menjadi pemberontak. Kita memberontak kepada keadaan, kita memberontak kepada firman Allah, kita memberontak kepada kuasa Tuhan. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, kalau kita masih berpikir bahwa kita bisa bertahan hidup dengan semua hal-hal yang tidak baik, sangat sayang sekali akan Roh Allah, akan kuasa Allah, ya, akan pribadi Allah yang sering kita panggil tapi kita tidak mengalaminya. Nah, baik saudara, kita lihat satu ayat firman Tuhan. Ya, satu firman Tuhan, 1 Korintus pasal 3 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17 saudara. Ayat 16 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, ayat 17-nya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Katakan sama-sama kamu. Ya kan? Nah, saudara, ada sesuatu yang menarik dari 1 Korintus pasal 3 ini, saudara. Lihat apa dikatakan. Tidak tahukah kamu, ayat 16-nya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, inilah saudara, hidup yang mengalami kemerdekaan. Kapan terjadi? Ketika Roh Allah diam dalam hidup kita. Nah, makanya saudara, ketika kita tidak izinkan Roh Allah diam dalam hidup kita, maka nggak terjadi apa-apa dalam diri kita. Hati kita terus akan seperti hati yang terus yang lalu-lalu. Hati yang menyimpan, hati yang menyimpan kepahit, hati yang menyimpan kepedihan terus, saudara. Hidup kita terus dihantui rasa takut, kecemasan, kekecewaan, membelenggu hidup kita. Kenapa? Kita tidak izinkan Roh Allah diam di dalam hidup kita. Padahal ayat ini katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Nah, bait Allah berarti yang diam itu adalah Roh Allah. Haleluya. Nah, kalau kita katakan kita bait Allah, berarti yang diam dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita, dalam seluruh keberadaan kita, yang diam itu Roh Allah. Ketika Roh Allah itu diam dalam kita, maka Roh Allah itu memerdekakan kita. Karena apa? Kita dikuasai, kita terus direstorasi. Roh Allah itu berkuasa, berotoritas dalam hidup kita. Makanya dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Makanya kita perlu sadar bagaimana hidup kita dimerdekakan oleh Roh Allah. Kita harus sadar bahwa kita adalah bait Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, kita harus sadar, saya dan saudara harus sadar bahwa hidup kita bait Allah. Nah, makanya ketika kita sadar kita bait Allah, maka kita tidak mengizinkan hal-hal yang jahat menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Kebencian, kepahitanmu tidak akan menguasai engkau berlama-lama. Ketika ada orang menyakiti engkau langsung cepat mengampuninya. Engkau melepaskan pengampunan, engkau dipulihkan, engkau diperbaharui. Karena apa? Engkau sadar, kita sadar bahwa bahwa kamu, bahwa hidupmu adalah bait Allah. Maka Allah akan membinasakan dia. Nah, saudara, ada sesuatu yang menarik adalah gini, saudara. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, nah tadi saudara kita sama-sama sepakat bahwa hidup kita adalah bait Allah
tempat roh Allah berdiam, artinya ketika ada yang membinasakan bait Allah yang adalah diri kita. Nah, kapan kita membinasakan bait Allah? Ketika hidup kita tidak menjadi tempat yang semestinya persis seperti apa yang Tuhan mau, yaitu tempat kediaman roh Allah. Kita sedang membinasakan bait Allah. Ya kan? Dengan cara apa? Artinya gini saudara, kita membiarkan hidup kita, hatimu, pikiranmu rusak oleh karena kepahitanmu. Hidupmu rusak oleh karena apa? Kepedihanmu, kesedihanmu, masalahmu, pergumulanmu. Segala sesuatu yang menyakitkan, engkau izinkan itu. Sehingga itu merusak seluruh kehidupan kita, merusak hubungan kita dengan Allah. Akhirnya kita membinasakan, tapi kita sadari kita sedang membinasakan bait Allah itu. Nah, saudara kasih Tuhan, makanya hati-hati. Jangan senang simpan kepahitan. Haleluya. Jangan senang simpan kebencian. Apalagi kalau kita sudah percaya, kita dikatakan anak Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi untuk mengampuni kita sangat sulit. Ya kan? Ya, saudara kasih Tuhan. Mengampuni pakai syarat-syarat, harus begini, begono. Waduh. Bayangkan saudara kalau ada anak Tuhan mengampuni orang harus pakai syarat. Ya kan, saya mau mengampuni dia, saya akan mengampuni dia, tapi saya nggak mau terima dia, saya nggak mau ketemu dia. Wow. Ya kan saudara, saudara bisa bayangkan kalau Yesus lakukan seperti itu. Yesus berkata begini, nakku, aku mengampuni kamu, tapi aku nggak mau ketemu kamu di surga. Nah, saudara bisa bayangkan itu. Nah, ada banyak orang Kristen, anak Tuhan, jemaat Tuhan, ya tanpa disadari mengampuni seseorang yang bersalah pada dirinya, pakainya syarat. Ya kan, nggak murni. Ada banyak orang, saya mengampuni dia, tapi ada syaratnya, bukan begini. Nah ini, Yesus mengampuni kita nggak pakai syarat. Dia ampuni kita, diampuni dengan total, dengan cara yang luar biasa. Dia bahkan sampai tidak mengingat-ingat lagi kesalahan, pelanggaran kita. Nah, orang masih suka ingat-ingat, ya kan? Orang yang masih suka-suka ingat berarti dia belum pulih, belum benar-benar pulih, masih terbelenggu. Makanya saudara lihat apa kata ayat 17 tadi dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Ayat 17 kata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, hidup kita adalah bait Allah. Tapi kita biarkan hal-hal yang jahat menguasai hidup kita, menguasai tubuh kita, pikiran kita, angan-angan kita, menguasai keberadaan kita. Akhirnya kita tidak dikendalikan oleh roh Allah, maka jangan harap ada kemerdekaan di situ. Yang ada belenggu, sakit hati, kekecewaan. Ya kan, tidak sedikit orang gara sakit hati akhirnya sakit. Orang terkena penyakit yang tidak lazim. Oleh karena apa? Kecewa, kepahitan, kebencian bertahun-tahun disimpan. Hidupnya tidak dimerdekakan, tidak dibebaskan. Ya, saudara lihat apa dikatakan? Maka Allah akan membinasakan dia. Sebab apa? Bait Allah untuk sesuatu yang kudus. Kenapa? Apa dikatakan? Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu kamu. Nah, saudara lihat, artinya kita harus sadar bahwa kita adalah bait Allah yang kudus. Amin. Berarti yang diam dalam hidup kita mestinya hal-hal yang kudus, yaitu yang berdiam adalah roh Allah itu, karena roh Allah itu kudus. Makanya saudara, ketika kita sadar bahwa hidup kita adalah kudus, maka pun kita akan terus mencondongkan diri kita, hidup kita, pikiran kita, mata kita, seluruh keberadaan saya dan saudara akan condong kepada hal-hal yang kudus. Kenapa? Allah kita kudus. Haleluya, amin. Dan kita adalah bait Allah yang kudus. Dan roh Allah diam dalam hidup kita. Makanya kita menjadi bait Allah yang kudus. Haleluya. Makanya mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita terus hidup dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Amin. Ya. Mari kita beri hidup kita untuk terus didiami oleh roh Allah. Supaya kita mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan. Sehingga tidak ada belenggu-belenggu sakit penyakit, tidak ada belenggu kelemahan, belenggu-belenggu kuasa gelap yang mampu menyentuh hidupmu. Kenapa? Kita sudah dimerdekakan. Makanya tadi di dalam 2 Korintus pasal 37 dikatakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau saya mau tanya Bapak Ibu, kalau roh Allah ada dalam
di dalam rumah tangga kita, maka di situ ada kemerdekaan. Kalau Roh Allah ada di hidup kita, maka dalam hidupmu ada kemerdekaan. Kalau Roh Allah ada di dalam pelayanan kita, maka Roh Allah akan mengerjakan kemerdekaan di dalam pelayanan itu. Kalau Roh Allah ada di dalam seluruh pekerjaan kita, maka kita pun akan mengalami kemerdekaan dalam pekerjaan kita. Seluruh hidup kita, kalau Roh Allah ada dalam diri anak-anak kita, maka Roh Allah pun akan memberikan kemerdekaan kepada anak-anak kita juga. Haleluya, amin. Makanya mari saudara, lebih dari apapun dalam hidup ini, yang mampu membuat kita menang dan menjadikan kita pribadi yang merdeka adalah Roh Allah. Haleluya, amin. Hanya Roh Allah yang mampu memerdekakan hidup kita, memerdekakan seluruh keberadaan kita, memerdekakan kita dari segala kelemahan, dari segala kekhawatiran, dari segala ketakutan, dari segala kecemasan, dari segala intimidasi. Karena apa? Roh Allah itu membawa pengaruh, membawa kuasa, membawa kemampuan atas hidupmu. Karena apa? Kalau Roh Allah hadir, maka akan ada hal-hal yang luar biasa terjadi atas hidupmu. Terjadi atas keluarga kita, terjadi atas suami, istri, dan anak-anak kita. Terjadi atas pelayanan kita, terjadi atas gereja Tuhan, terjadi atas umat-umat Tuhan. Ketika Roh Allah hadir di situ. Makanya mari kita pastikan di dalam setiap ibadah kita, dalam setiap pelayanan kita, di dalam setiap persekutuan kita, doa kita, pastikan bahwa Allah hadir di situ, Roh Allah hadir di situ, supaya apa? Mengerjakan kemerdekaan dalam setiap kehidupan kita, mengerjakan kemerdekaan atas setiap anak-anak kita, pasangan kita, suami, istri, bahkan umat-umat Tuhan yang kita layani. Pastikan ketika Roh Allah hadir di situ, maka kemerdekaan akan terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, semua bersuka cita malam ini. Haleluya. Semua dalam semangat yang dari mana Tuhan? Ya, Saudara kasih Tuhan, lihat sedikit lagi. Sebab dikatakan sebab bait Allah adalah kudus. Nah, harus sadar itu. Ya kan? Bait Allah itu kita. Amen. Coba sama-sama katakan, berarti kita kudus ya. Haleluya. Kenapa mereka katakan? Sebab bait Allah itu kudus. Dan apa dikatakan? Dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Berarti kita itu adalah kudus. Coba yang di rumah katakan, kita adalah kudus. Saya adalah kudus. Ya kan? Kenapa? Saya adalah bait Allah. Bait Allah yang kudus. Haleluya, amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kelemahan, jangan biarkan roh kelemahan menguasai kehidupan kita. Jangan biarkan roh kelemahan menguasai keluarga kita, rumah tangga kita. Karena apa? Pastikan Roh Allah hadir di situ. Makanya ketika Roh Allah hadir, maka ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi, ada lawatan Tuhan terjadi, sehingga tidak ada belenggu-belenggu masalah yang membelenggu hidup kita, yang melemahkan kita. Kita menghadapi masalah, ya kita punya pergumulan, betul, realita, betul. Selagi masih hidup kita pasti menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, tapi tidak membelenggu kita, tidak memperbudak hidup kita. Tapi dengan hadirnya Roh Allah, kita dimerdekakan. Saya dimerdekakan, hidup Bapak Ibu Saudara dimerdekakan, dibebaskan. Karena apa? Amen. Kamu adalah bait Allah yang kudus itu. Haleluya, amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari seluruh jemaat Tuhan, malam hari ini harapan dan doa saya bahwa seluruh kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amen. Kita dimerdekakan, hidup kita dibebaskan, jiwa kita dibebaskan, hati kita dibebaskan, ya kan? Saudara, pikiran kita dibebaskan, hati kita sudah bukan hati yang lama lagi, hati kita penuh pengampunan. Ketika orang menyakiti kita, kita begitu cepat mengampuni orang lain. Hati kita menjadi hati yang penuh belas kasihan, saudara. Kenapa? Kita sudah dimerdekakan. Hati kita menjadi hati yang rela berkorban, hati yang terus rela berbuat sesuatu yang baik, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang disukai oleh Allah, menjadi kesukaan kita. Amen. Karena apa? Kita bait Allah. Berarti kalau bait Allah itu selalu menghadirkan Allah, Allah selalu hadir dalam diri.
Hal-hal yang rohani akan terjadi, keluar, terpancar dari hidup kita. Karena apa? Kita bait Allah. Haleluya, amin. Makanya mari kita sama-sama paham, saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama sadar bahwa kita, saya dan saudara, kita adalah bait Allah yang kudus. Haleluya, amin. Tempat roh Allah yang berdiam atas hidup kita. Maka ketika roh Allah berdiam atas hidup kita, atas hidup saya dan saudara, maka hal-hal yang rohani, hal-hal yang luar biasa akan terjadi atas seluruh kehidupan kita. Haleluya, amin. Makanya bagi Bapak Ibu Saudara, setiap kita malam hari ini tanpa terkecuali dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pastikan bahwa saudara adalah orang yang dimerdekakan oleh roh Allah. Haleluya, amin. Pastikan saudara malam hari ini mengalami kemerdekaan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara mungkin masih terbelenggu hatimu oleh kekecewaan, oleh segala kepahitan, malam hari ini saya mengatakan ada roh Allah yang mampu memerdekakan hidup kita. Ada roh Allah yang mampu membebaskan kita dari semua apapun yang sedang terjadi. Saudara, jangan biarkan kekecewaanmu lebih besar daripada kuasa roh Allah. Jangan biarkan pergumulanmu lebih besar daripada kuasa roh Allah. Tapi biarkan roh Allah mempengaruhi hidupmu, mempengaruhi jiwa, tubuh, dan rohmu, mempengaruhi pikiranmu, mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Karena apa? Disitulah akan ada kebebasan, kemenangan. Maka ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan terjadi, ada mujizat yang luar biasa engkau akan alami. Tubuhmu akan menjadi sembuh, engkau akan menjadi pulih, hatimu semakin diperbaharui. Tidak ada sakit penyakit yang akan menguasai dirimu ketika engkau dibebaskan, dimerdekakan oleh roh Allah itu. Tidak ada belenggu-belenggu jahat lagi. Karena apa? Engkau adalah bait Allah yang kudus. Amen. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia, bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Saya kena percaya malam hari ini roh Allah tidak terbatas. Roh Allah yang maha hadir, dia omnipresent, dia mampu menjamah Bapak Ibu Saudara. Menjamah engkau sekalipun engkau di rumah, mungkin engkau sedang terbaring sambil engkau menyaksikan live streaming ini. Mungkin engkau sedang mengalami menahan kesakitan, engkau mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam tubuhmu. Tapi percaya malam ini ada kuasa Tuhan, ada roh Allah yang sedang bekerja, yang mampu memerdekakan engkau. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami datang menghampiri Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang memegang kendali atas kami, Engkau Allah yang kudus, Allah yang punya otoritas atas kehidupan kami. Sebab itu Bapa, malam ini aku berdoa atas setiap umat-umatmu, seluruh umat-umatmu, Okumene Philadelphia dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjamah setiap mereka, Engkau memberkati seluruh umat-umatmu ini. Biarlah setiap mereka mengalami kemerdekaan yang dikerjakan oleh rohmu. Hidup mereka dibebaskan, dimerdekakan. Tidak ada kelemahan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada sakit penyakit yang membelenggu mereka. Hati mereka dibebaskan. Mereka menjadi orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan membebaskan hidupmu. Malam ini engkau dibebaskan, dimerdekakan. Roh Allah menguatkan dan meneguhkan engkau kembali. Roh Allah memberi engkau pengertian yang baru. Roh Allah memberikan hatimu, hati yang diperbaharui, hati yang disembuhkan, jiwamu disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kuasa roh Allah mengalir atas hidupmu, mengalir atas tubuhmu. Engkau yang sakit, terimalah roh Allah. Terimalah roh Allah menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, menyembuhkan hatimu, menyembuhkan seluruh sakit, menyembuhkan engkau dari semua sakit penyakit, dari belenggu sakit penyakit, kekecewaan, apapun itu namanya. Aku berdoa, aku hardik kuasa segala belenggu setan, segala belenggu-belenggu kelemahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima roh Allah mengalir atas hidupmu. Terima kuasa roh Allah menjamah engkau malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-umatmu, Okumene Philadelphia, rumah tangga setiap mereka, para suami yang bekerja dimanapun mereka bekerja, suami-suami mereka, berkati ya Tuhan, bahkan para istri, Tuhan engkau tolong campur tangan, berkati, urapi rumah tangga setiap umatmu ini, bahkan anak-anak mereka dalam melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan, engkau menyediakan, membukakan tingkah berkat, memberkati seluruh apa yang dikerjakan, apa yang didoakan, digumulkan oleh umat-umatmu, diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat Tuhan yang luar biasa atas rumahmu, atas rumah tanggamu. Ada berkat Tuhan atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh nyata perbuatan Tuhan atas hidupmu.
Engkau akan melihat Roh Allah bekerja, melakukan sesuatu yang di luar dari pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu dimanapun berada yang menyaksikan live streaming ini. Tuhan, kuasa Roh Allah yang sama juga mengalir atas engkau, mengalir atas hidupmu. Dimanapun engkau di saat ini berada, terimalah kuasa Roh Allah menjamah memerdekakan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dibebaskan dari segala roh kelemahan, engkau dibebaskan dari segala roh penyakit, engkau dibebaskan dari segala roh intimidasi, belenggu-belenggu kuasa kegelapan. Aku putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah bekerja atas dirimu. Terima kuasa Tuhan, terima Roh Allah, terima kuasa Tuhan mengalir atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Roh Allah memberkati organ tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau disembuhkan. Tuhan menyembuhkan seluruh hidupmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua organ-organ tubuhmu berfungsi dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, Tuhan terus berkati. Pulihkan Indonesia Tuhan dari segala penyebaran pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan pengertian-pengertian, mampukan pemerintah kami untuk boleh menangani COVID-19 ini. Sehingga Tuhan wabah COVID-19 ini segera berlalu. Kami berdoa Tuhan memohon belas kasihan Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan bangsa kami seluruh dunia boleh segera Tuhan penyebaran pandemi COVID-19 ini boleh berhenti. Terima kasih Bapa, bahkan Tuhan yang terus campur tangan atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-gereja Tuhan juga. Berkati setiap mereka. Biar pengurapan Tuhan, pakai gereja-gereja Tuhan, pakai para hamba-hamba-Mu, para umat-umat Tuhan, dimanapun berada Tuhan pakai mereka. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap umat-umat-Mu, Jemaat-Mu yang memberikan persembahan mereka, Tuhan berkati persembahan mereka juga. Biarlah berkat Allah mengalir atas setiap apa yang mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami akhirnya percaya malam hari ini kami sudah dimerdekakan. Kami sudah dibebaskan oleh Roh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita menyebutkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau demikian kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tangan Tuhan sendiri akan turun memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau, menyinar engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Diberkatinya seluruh hidupmu, diberkatinya seisi rumahmu, diberkatinya pekerjaan dan usahamu, diberkatinya masa depanmu, dibuatnya berhasil segala sesuatu kau kerjakan. Karena Tuhan adalah sumber daripada apapun yang kau butuhkan. Dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada kutuk, malapetaka serta siasat manusia jahat. Sebab Tuhan adalah perlindungan dan naungan hidupmu. Terimalah dan bawalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya dan menerima berkat Tuhan berkata, Amin.